Pak Darto, seorang pedagang sate keliling, dikenal di kampungnya sebagai orang yang gigih bekerja keras. Setiap malam, ia berjalan berkeliling kampung dengan gerobak kecilnya, lengkap dengan panggangan dan arang yang menyala, menawarkan sate ayam yang harum menggoda. Biasanya, ia mulai berjualan selepas maghrib dan selesai menjelang tengah malam. Namun, ada satu bagian dari kampung yang selalu ia hindari. Sebuah jalan kecil, yang gelap, penuh dengan pohon besar, dan katanya sering menjadi tempat singgah penghuni lain. Masyarakat sekitar menyebutnya sebagai jalan buntu, karena meskipun tampak seperti jalan pintas, ujungnya hanya membawa siapapun yang melintasinya kembali ke tempat yang sama. Jalan itu seperti labirin yang tak ada habisnya. Banyak yang bilang, siapapun yang berani lewat sana tengah malam, seringkali hilang arah, atau mendapati hal-hal yang tak dapat dijelaskan. Suatu malam, setelah berjualan cukup lama, sate Pak Darto habis lebih cepat dari biasanya. Sebenarnya ia berniat pulang lebih awal malam itu, karena badannya terasa lebih lelah dari biasanya. Tapi di tengah perjalanan, tepat di sebuah pertigaan, seorang pria muncul dari kegelapan, memanggilnya dengan suara berat. "Bang, sate 20 tusuk." Pak Darto menoleh. Wajah pria itu samar-samar terlihat di bawah cahaya terang bulan. Dia mengenakan pakaian serba hitam dan wajahnya pucat, seperti tak pernah terkena sinar matahari. Pak Darto merasa aneh, karena tidak mengenal pria itu, padahal ia sudah berjualan di kampung itu bertahun-tahun dan mengenal hampir semua penduduk. "Ini malam sudah larut, Bapak baru keluar?" tanya Pak Darto sambil tersenyum tipis. Pria itu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya dengan tajam, kemudian menunjuk ke arah jalan buntu. "Jalan situ lebih cepat." Pak Darto merasa ragu. Jalan itu selalu mengusik pikirannya. Tetapi, pria misterius itu tampak sangat yakin, dan ia tidak ingin mengecewakan pelanggannya. Akhirnya, dengan sedikit rasa takut, ia memutuskan mengikuti arahan pria tersebut. Saat Pak Darto mulai memasuki jalan buntu, udara tiba-tiba menjadi lebih dingin. Suara jangkrik yang biasanya meramaikan malam kampung pun lenyap, digantikan oleh keheningan yang terasa mencekam. Pak Darto merasakan bulu kuduknya meremang, namun ia terus melangkah. Sesekali, ia menghela napas panjang untuk menghalau rasa takut yang semakin menggigit. Gerobak satenya berderit pelan, bannya beradu dengan bebatuan di jalan yang tidak rata. Di sisi kanan dan kirinya, pohon-pohon besar seolah membentuk terowongan alami yang menutup pandangannya dari langit. Hanya ada sedikit sinar bulan yang berhasil menyelinap masuk. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depan, terlihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, membelakangi Pak Darto. Rambutnya panjang, menjuntai sampai ke pinggang, dan pakaiannya lusuh, nyaris tak bisa dibedakan dengan warna pepohonan di sekitarnya. Pak Darto mengerjap beberapa kali, memastikan apa yang dilihatnya nyata. "Permisi Bu, mau beli sate?" Pak Darto memberanikan diri bertanya. Sosok perempuan itu tidak menjawab, hanya diam membisu. Pak Darto semakin cemas. Ia menggeser gerobaknya, mencoba lewat di samping perempuan itu, tapi tiba-tiba sosok itu bergerak. Perlahan-lahan, ia menoleh, memperlihatkan wajah yang pucat pasi, dengan mata hitam besar yang tampak kosong. Senyumnya lebar, terlalu lebar untuk ukuran manusia biasa. Pak Darto langsung tersentak mundur, napasnya memburu. "Ya Allah," ucapnya lirih. Tangan gemetar memegang gerobak. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Darto segera mendorong gerobaknya, mempercepat langkahnya menuju ujung jalan. Namun, semakin ia berjalan, semakin terasa aneh. Jalan yang dilaluinya tidak kunjung berakhir. Ia merasa terus berputar di tempat yang sama, seperti dipermainkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara tawa lirih, semakin lama semakin jelas. Suara itu seperti berasal dari segala arah. Menggema di antara pepohonan. Pak Darto panik, kakinya terasa berat untuk melangkah, namun ia terus memaksa berjalan. Nafasnya terengah-engah, sementara suara tawa itu makin mendekat. Dalam kepanikan, ia melihat cahaya di kejauhan, seolah ada sebuah rumah dengan lampu menyala di sana.
Pak Darto merasa lega, berharap ada orang yang bisa membantunya. Ia berlari sekuat tenaga menuju cahaya tersebut. Saat ia sampai di depan rumah itu, pintu rumah terbuka, dan seseorang berdiri di sana. Namun, saat cahaya lampu lebih terang, Pak Darto tersentak kaget. Di ambang pintu itu berdiri pria yang tadi membeli sate darinya. Pria dengan wajah pucat yang kini tampak lebih menyeramkan, dengan mata cekung dan senyum yang sangat lebar. "Kau sudah sampai, Bang?" ucap pria itu, suaranya terdengar datar. Pak Darto tidak bisa berkata-kata. Kakinya gemetar, tak mampu bergerak. Lalu pria itu melangkah keluar, mengangkat tangan perlahan, dan menunjuk sesuatu di balik tubuh Pak Darto. Dengan berat hati, Pak Darto menoleh, dan yang dilihatnya membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Sosok perempuan berambut panjang tadi berdiri tepat di belakangnya, lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini wajahnya penuh darah, dengan mata yang menatap Pak Darto dengan amarah yang tak terlukiskan. Pak Darto jatuh pingsan di tempat itu. Keesokan harinya, tubuh Pak Darto ditemukan oleh beberapa warga di tepi jalan buntu. Gerobaknya terbalik, sate-sate berceceran di tanah. Ketika ia siuman, Pak Darto tidak banyak bicara. Wajahnya pucat dan tubuhnya masih gemetar. Ia hanya menceritakan sedikit tentang pengalaman malam itu kepada keluarganya, cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa ia telah bertemu dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Sejak malam itu, Pak Darto tidak pernah lagi berjualan sate lewat tengah malam, apalagi melewati jalan buntu tersebut. Dan kampung itu kembali sunyi, seperti biasanya, dengan cerita misteri yang terus menjadi bahan bisik-bisik di antara warganya. Setelah kejadian malam itu, Pak Darto merasa hidupnya berubah drastis. Rasa takut yang menghinggapi dirinya tak pernah benar-benar hilang, bahkan setelah beberapa minggu berlalu. Meski tetap berjualan sate, ia kini selalu berusaha pulang lebih awal sebelum matahari terbenam. Setiap kali melewati pertigaan yang mengarah ke jalan buntu, tubuhnya bergetar, seolah-olah sesuatu masih mengintainya dari kegelapan. Namun, kehidupan tidak selalu bisa ditebak. Ada hari-hari di mana sate Pak Darto tidak laku, dan ia terpaksa berjualan hingga larut malam. Pada suatu malam yang tenang, udara dingin tiba-tiba menyelimuti kampung. Angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membuat dedaunan berdesir, seperti bisikan-bisikan tak kasat mata. Malam itu, Pak Darto kehabisan pembeli lebih awal, tapi hasil jualannya sangat sedikit. Dalam perjalanan pulang, ia dihantui rasa cemas. Pendapatannya semakin menurun, dan ia tidak tahu harus bagaimana. Saat ia mendorong gerobaknya perlahan menuju rumah, sebuah suara tiba-tiba memanggilnya dari belakang. "Bang, sate satu porsi lagi," ujar suara itu dengan datar. Pak Darto berhenti seketika. Suara itu terasa tidak asing, dalam pikirannya, suara itu sama dengan suara pria yang ia temui di malam menyeramkan di jalan buntu. Meski demikian, ia memutuskan untuk tetap menoleh. Di bawah sinar remang-remang lampu jalan, seorang pria berdiri. Wajahnya pucat dan tubuhnya sedikit membungkuk, mengenakan baju yang sama seperti pria yang dulu ia temui. Pak Darto tertegun. Tubuhnya kaku seolah darah di nadinya berhenti mengalir. Ia ingin segera lari, tapi kakinya seakan terpaku di tanah. "Bang, satu porsi saja," ulang pria itu, kali ini lebih tegas. Meski jantungnya berdetak cepat, Pak Darto tak punya pilihan lain. Ia tak ingin menolak pembeli. Dengan tangan gemetar, ia menyiapkan satu porsi sate. Saat ia menyerahkan bungkusan sate itu, tangannya hampir tidak menyentuh tangan pria tersebut, tapi hawa dingin yang menusuk tulang seketika menjalar ke seluruh tubuhnya. Pak Darto merinding, dan rasa takut yang selama ini ia coba kendalikan kembali muncul. Namun, kali ini pria itu tidak tersenyum aneh atau memberikan tatapan dingin. Ia hanya mengambil sate itu, membayar dengan uang kertas lusuh, dan menghilang begitu saja di balik kegelapan malam. Pak Darto menarik napas lega, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Uang yang diterimanya terasa dingin, hampir seperti baru saja keluar dari air es.
Dengan tangan gemetar, ia memasukkan uang itu ke dalam saku dan segera mendorong gerobaknya lebih cepat, berharap segera sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Pak Darto langsung menuju kamar dan merebahkan diri di tempat tidur. Istrinya, Bu Rini, melihat suaminya terlihat lebih lelah dari biasanya. Ia tidak langsung menanyakan apa yang terjadi, hanya menyiapkan air hangat untuk Pak Darto membersihkan diri. Malam itu, ketika Pak Darto ingin menyimpan hasil jualannya, tangannya terhenti saat merogoh kantong baju. Uang yang diberikan oleh pria misterius tadi terasa lebih berat dari biasanya. Ketika ia mengeluarkannya, sebuah rasa ngeri langsung menghantam dirinya. Uang kertas yang diterima Pak Darto kini sudah berubah menjadi daun kering, kotor, dan basah. Daun-daun itu hancur di tangannya, menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Pak Darto tersentak mundur, jantungnya berdebar kencang. "Ya Allah, apa ini?" ucapnya dengan suara gemetar. Ia buru-buru membuang daun-daun itu keluar rumah, tapi rasa takut yang ia rasakan semakin menjadi. Ia tahu, ini bukan kejadian biasa. Ia sudah lama mendengar cerita tentang makhluk halus yang suka membayar dengan cara mereka sendiri, tapi tak pernah menyangka akan mengalaminya sendiri. Pak Darto semakin cemas. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Matanya terus terjaga, telinganya menangkap setiap suara kecil di sekitar rumah. Setiap angin yang bertiup membuatnya merinding. Hatinya dihantui oleh pikiran bahwa pria misterius itu mungkin bukan manusia, dan bahwa sosok perempuan yang pernah ia temui di jalan buntu mungkin masih mengintainya. Hari-hari berikutnya, Pak Darto terus dihantui oleh perasaan ganjil. Setiap malam, saat ia berjualan, ia merasa selalu ada mata yang mengawasi dari jauh. Kadang, dari sudut matanya, ia melihat bayangan samar-samar perempuan dengan rambut panjang berdiri di sudut-sudut gelap jalanan. Setiap kali ia menoleh, sosok itu menghilang, tapi kehadirannya terasa nyata. Pak Darto tahu bahwa ia tidak bisa terus begini. Suatu malam, setelah merasa tak kuat lagi dengan gangguan yang terus datang, ia menemui seorang kiai di kampungnya, Kiai Rahman, yang dikenal sering membantu orang yang menghadapi masalah gaib. "Pak Kiai, saya mengalami kejadian aneh sejak beberapa minggu lalu," kata Pak Darto dengan suara parau. "Saya merasa ada sesuatu yang mengikutiku, sesuatu yang bukan dari dunia ini." Kiai Rahman mendengarkan dengan seksama, matanya penuh dengan pemahaman. Setelah Pak Darto selesai bercerita, Kiai Rahman hanya mengangguk pelan. "Jalan buntu itu memang bukan tempat biasa, Pak Darto," ujar Kiai Rahman dengan suara lembut tapi tegas. "Banyak yang sudah menjadi korban di sana. Makhluk-makhluk yang menghuni tempat itu tidak suka diganggu, apalagi oleh manusia yang tak tahu aturan." Pak Darto menelan ludah, keringat dingin mulai membasahi dahinya. "Lalu, apa yang harus saya lakukan Pak Kiai?" Kiai Rahman menatapnya dengan tatapan serius. "Kau harus meminta maaf kepada mereka dengan cara yang benar. Dan jangan sekali-kali lewat sana lagi, apalagi berjualan di tempat yang sudah mereka anggap sebagai wilayah mereka." Dengan dibimbing Kiai Rahman, Pak Darto menjalani ritual sederhana untuk memohon ampun dan meminta agar makhluk-makhluk itu tidak lagi mengganggunya. Kiai Rahman juga memberikan amalan doa dan benda pelindung yang harus selalu ia bawa setiap kali berjualan. Setelah ritual itu, gangguan yang dialami Pak Darto perlahan mulai berkurang. Namun, ia tetap waspada. Meskipun jalan buntu kini sudah ia hindari sepenuhnya, perasaan bahwa ia pernah melanggar batas di dunia yang tidak kasat mata itu masih melekat di benaknya. Hingga hari ini, cerita tentang Pak Darto dan pengalamannya di jalan buntu masih sering dibicarakan di kampung itu. Banyak yang percaya bahwa dunia ini bukan hanya milik manusia, dan bahwa setiap tempat memiliki penghuninya sendiri yang harus dihormati. Pak Darto pun tidak pernah lagi berani berjualan hingga larut malam, apalagi mendekati jalan buntu yang penuh misteri. Setelah menjalani ritual dan mendapatkan benda pelindung dari Kiai Rahman, hidup Pak Darto memang terasa lebih tenang.
Tidak ada lagi suara tawa misterius di malam hari, tidak ada lagi bayangan-bayangan aneh yang mengintai dari sudut jalan, dan uang yang diterimanya kini selalu berupa uang sungguhan. Namun, di dalam hatinya, perasaan was-was tetap ada. Seperti bayangan gelap yang enggan benar-benar pergi. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar beredar di kampung itu. Jalan buntu yang dulunya sering dilalui oleh mereka yang nekat atau tak tahu, kini ditutup oleh pemerintah desa. Pohon-pohon besar di sekitarnya mulai ditebang, dan mereka berencana membangun jalan baru yang lebih aman dan terang. Banyak warga bersyukur, menganggap itu adalah keputusan tepat untuk mengakhiri segala cerita seram yang menyelimuti jalan tersebut. Namun, keputusan itu juga membawa kecemasan bagi sebagian orang, terutama yang percaya bahwa pohon-pohon dan tempat-tempat angker seperti itu adalah rumah bagi makhluk-makhluk gaib. Mereka khawatir, jika tempat-tempat ini diusik, justru makhluk-makhluk itu akan marah dan mulai mengganggu penduduk kampung. Suatu malam, saat Pak Darto tengah menyiapkan gerobaknya untuk berjualan seperti biasa, terdengar ketukan di pintu. Bu Rini, yang sedang sibuk di dapur, segera membukanya. Di depan pintu berdiri seorang pria tua yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pakaiannya sederhana, namun wajahnya memancarkan sesuatu yang tidak biasa, matanya tajam dan penuh misteri. "Assalamualaikum," sapa pria itu. "Waalaikumsalam. Ada yang bisa kami bantu, Pak?" jawab Bu Rini dengan sopan. Pria tua itu tersenyum tipis. "Saya hanya ingin berbicara sebentar dengan Pak Darto," ucapnya. Pak Darto yang mendengar percakapan itu, segera keluar. "Saya Pak Darto. Ada yang bisa saya bantu, Pak?" tanyanya, heran siapa orang asing ini. Pria tua itu menatap Pak Darto dalam-dalam. "Saya dengar, kau pernah bertemu dengan mereka yang tinggal di Jalan Buntu." Wajah Pak Darto seketika berubah pucat. Tubuhnya mendadak dingin, dan bayangan-bayangan lama mulai bermunculan di kepalanya. Ia menelan ludah, lalu menjawab pelan. "Ya, saya pernah." Pria tua itu melangkah masuk tanpa diminta, dan langsung duduk di kursi depan rumah. Bu Rini yang merasa janggal hanya bisa berdiri di sudut dengan perasaan bingung. "Jalan itu," pria tua itu berkata dengan suara berat, "bukan hanya tempat biasa. Mereka yang tinggal di sana tidak akan senang dengan rencana penggusuran itu." Pak Darto menelan ludah. "Tapi, itu keputusan desa, Pak. Saya tidak ada hubungannya dengan itu." Pria tua itu mengangguk pelan. "Benar, tapi mereka telah mencatat namamu. Kau sudah pernah berhubungan dengan mereka, dan itu tidak bisa dihapus begitu saja." Pak Darto tidak mengerti sepenuhnya maksud pria itu. "Apa maksud Bapak?" Pria tua itu berdiri, mendekati Pak Darto. "Kau sudah menyinggung mereka saat kau melewati tempat itu dan menerima hadiah dari salah satu penghuninya. Meskipun Kiai Rahman sudah membantumu, hubungan itu tidak sepenuhnya terputus." Pak Darto merasa semakin cemas. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, suaranya bergetar. Pria tua itu tersenyum tipis, senyum yang menimbulkan perasaan tidak nyaman. "Mereka mungkin akan kembali. Bukan hanya untukmu, tapi untuk seluruh kampung ini. Pembangunan jalan itu mengusik mereka. Kau harus bersiap." Sebelum Pak Darto bisa bertanya lebih lanjut, pria tua itu berjalan keluar rumah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi, ia menghilang dalam kegelapan malam. Pak Darto dan Bu Rini hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Keesokan harinya, kampung dikejutkan oleh sebuah peristiwa aneh. Seorang pekerja yang bertugas menebang pohon di Jalan Buntu ditemukan pingsan dengan tubuh menggigil di bawah salah satu pohon besar. Ketika sadar, ia hanya bergumam tidak jelas tentang wanita berambut panjang yang menghampirinya saat ia sedang menebang. Tubuhnya terus menggigil, meskipun tidak ditemukan luka atau tanda-tanda fisik yang menunjukkan ia sakit. Setelah kejadian itu, proyek pembangunan jalan terhenti sementara karena para pekerja mulai enggan bekerja di sana.
Kabar itu segera menyebar ke seluruh kampung. Masyarakat mulai panik, takut jika makhluk-makhluk gaib di Jalan Buntu benar-benar murka. Pak Darto, yang merasa masih terkait dengan peristiwa itu, semakin cemas. Bayangan pria tua yang datang ke rumahnya malam sebelumnya terus menghantui pikirannya. Pada malam hari, Pak Darto tak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, udara di sekitarnya terasa berat. Dalam kegelapan malam, ia mendengar suara lirih seperti tangisan jauh di luar rumahnya. Suara itu semakin lama, semakin jelas, seakan-akan mendekat. Pak Darto duduk tegak di tempat tidur, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba membangunkan Bu Rini, tapi istrinya terlelap dalam tidur nyenyak, seolah tidak mendengar apapun. Pak Darto memutuskan untuk bangun, menuju jendela, dan melihat keluar. Di halaman depan rumahnya, di bawah cahaya bulan yang pucat, ia melihat sosok perempuan berdiri. Rambutnya panjang, berantakan, dan wajahnya tersembunyi di balik bayangan. Perasaan takut yang pernah ia rasakan dulu kembali menyeruak ke permukaan. Pak Darto tahu, ini bukan mimpi, sosok itu nyata, dan ia kembali. Perempuan itu menatap ke arah jendela, tepat ke arah Pak Darto. Senyuman lebar yang pernah ia lihat di Jalan Buntu kini kembali menghias wajah perempuan itu. Tawa lirih yang dingin kembali terdengar, menggema di telinga Pak Darto, membuat lututnya lemas. Ia mundur perlahan, mencoba menguatkan diri untuk tidak jatuh pingsan. Namun, perempuan itu tidak bergerak mendekat. Ia hanya berdiri di sana, menunggu. Saat itulah, Pak Darto menyadari bahwa ini bukan sekedar peringatan. Mereka datang bukan hanya untuknya, tapi untuk menuntut balas atas apa yang terjadi di Jalan Buntu. Esoknya, seluruh kampung kembali digemparkan oleh berita. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar Jalan Buntu melaporkan adanya penampakan aneh sepanjang malam. Beberapa bahkan mendengar suara, tangisan dan tawa menyeramkan. Desas-desus bahwa penghuni gaib Jalan Buntu marah mulai menyebar, dan suasana kampung pun berubah mencekam. Pak Darto tahu, ini belum berakhir. Jalan Buntu menyimpan dendam yang lebih besar dari yang ia bayangkan, dan apa yang ia alami baru permulaan dari sesuatu yang lebih gelap dan berbahaya. Malam-malam berikutnya, menjadi mimpi buruk bagi Pak Darto dan warga kampung. Gangguan yang semula hanya dialami oleh beberapa orang kini mulai meluas. Suara-suara aneh terdengar hampir setiap malam, terutama dari arah Jalan Buntu. Tangisan perempuan, tawa seram, dan bunyi langkah kaki yang samar seolah menggema di sepanjang kampung. Banyak warga mulai merasa tidak aman, terutama mereka yang tinggal dekat dengan area yang dulu disebut Jalan Buntu. Beberapa keluarga bahkan memilih pindah sementara ke rumah sanak saudara di desa lain. Kampung itu, yang biasanya tenang, berubah menjadi tempat penuh ketakutan dan kecemasan. Pak Darto semakin tidak tenang. Setiap malam, perasaan diawasi semakin kuat. Sosok perempuan yang pernah ia lihat di halaman depan rumahnya kembali muncul. Hanya saja, kali ini semakin jelas dan dekat. Setiap malam, sosok itu mendekati rumahnya, dan jarak antara mereka semakin menipis. Tidak hanya Pak Darto yang melihatnya, Bu Rini pun mulai mengalami hal serupa. Ia sering terbangun di malam hari dengan keringat dingin, melihat ke arah jendela. Dan mendapati sosok perempuan itu berdiri di luar. Apa yang mereka inginkan dari kita? Bu Rini bertanya suatu malam dengan suara gemetar. Pak Darto hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa semuanya berawal dari dirinya, sejak ia berjualan di malam menyeramkan itu dan bertemu dengan makhluk gaib dari Jalan Buntu. Di tengah suasana panik, Pak Darto memutuskan untuk kembali menemui Kiai Rahman. Ia tahu, jika ada satu orang yang bisa membantunya, maka itu adalah Kiai yang sudah menolongnya dulu. Ia merasa masalah ini sudah terlalu besar untuk ia tangani sendiri, dan semakin lama, dampaknya bukan hanya pada dirinya, tapi seluruh kampung. Pak Kiai, ya ucap Pak Darto dengan nada putus asa saat tiba di rumah sang Kiai. Gangguan ini semakin parah. Sosok perempuan itu terus muncul, dan sekarang semua orang di kampung ikut terlibat. Apa yang harus saya lakukan? Kiai Rahman mendengarkan dengan seksama.
Wajahnya terlihat serius, tapi ada ketenangan di dalamnya yang memberikan sedikit rasa lega pada Pak Darto. Setelah Pak Darto selesai bercerita, Kiai Rahman menghela napas panjang. Apa yang terjadi di Jalan Buntu bukan hal sepele, Pak Darto, ujar Kiai Rahman pelan. Kau telah berhubungan langsung dengan mereka, dan apa yang kau alami saat ini adalah akibat dari pembangunan jalan yang merusak tempat mereka. Namun, kau bukan satu-satunya yang mereka incar. Ini adalah bentuk peringatan bagi seluruh kampung. Pak Darto merasa ngeri. Lalu apa yang bisa saya lakukan, Pak Kiai? Saya sudah mencoba menghindari Jalan Buntu, saya sudah meminta maaf kepada mereka. Kiai Rahman mengangguk. Memang, tapi ini lebih besar dari permintaan maaf. Kau harus melibatkan seluruh warga kampung untuk bersama-sama meminta ampun dan menghormati keberadaan mereka. Ini bukan hanya tentang dirimu lagi, Pak Darto. Ini tentang seluruh kampung yang harus belajar menghargai batasan dunia yang tidak terlihat. Pak Darto mendengarkan dengan hati-hati. Ia tahu, tidak akan mudah meyakinkan seluruh kampung untuk melakukan apa yang dikatakan Kiai Rahman, terutama di tengah ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Namun, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara. Hari berikutnya, dengan bantuan Kiai Rahman, Pak Darto mengumpulkan para tetua kampung dan beberapa warga yang bersedia berkumpul di balai desa. Di hadapan mereka, Kiai Rahman menjelaskan tentang pentingnya melakukan ritual bersama untuk meredakan kemarahan makhluk-makhluk gaib di Jalan Buntu. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita hidup berdampingan dengan makhluk lain yang juga memiliki hak atas tempat mereka, ujar Kiai Rahman. Pembangunan jalan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan mereka telah menyinggung, dan kita semua harus bertanggung jawab. Beberapa warga merasa skeptis. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Kiai? Tanya salah satu warga dengan ragu. Apakah ini benar-benar akan menghentikan semua gangguan? Kiai Rahman tersenyum tipis. Tidak ada yang pasti, tapi kita harus berusaha. Ritual ini bukan hanya sekadar simbol, tapi sebagai bentuk penghormatan dan permohonan agar mereka mau memaafkan kita. Kita harus menunjukkan bahwa kita tidak berniat mengusik lebih jauh. Setelah perdebatan panjang, akhirnya para warga setuju untuk melakukan ritual yang dipimpin oleh Kiai Rahman. Malam itu juga, seluruh warga berkumpul di sekitar Jalan Buntu, membawa sesaji dan doa-doa. Ritual dimulai tepat pada tengah malam, saat suasana terasa paling sunyi dan mencekam. Pak Darto berdiri di barisan depan, bersama Kiai Rahman dan beberapa tetua kampung. Suasana di sekitar jalan itu terasa sangat dingin, angin berhembus pelan namun menusuk hingga ke tulang. Dalam gelap, hanya ada cahaya dari lilin-lilin yang dibawa warga. Di tengah-tengah ritual, terdengar bunyi gemerisik dari pepohonan yang masih tersisa di sekitar jalan. Seolah ada sesuatu yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan. Doa-doa terus dilantunkan, dan sesaji-sesaji diletakkan di tempat-tempat yang dianggap sakral. Saat itu, beberapa warga melihat bayangan-bayangan samar di antara pepohonan, namun tidak ada yang berani bersuara. Semuanya fokus pada doa, berharap gangguan ini akan berakhir. Setelah beberapa jam, ritual akhirnya selesai. Suasana di kampung tampak lebih tenang, meskipun rasa takut masih menyelimuti beberapa hati. Namun, malam itu tidak ada lagi suara tangisan atau tawa menyeramkan. Tidak ada penampakan sosok perempuan berambut panjang. Perlahan, kehidupan di kampung kembali normal. Namun, Pak Darto tahu, meski gangguan itu mereda, penghuni gaib di Jalan Buntu masih ada. Mereka tidak sepenuhnya pergi, hanya berdiam di tempat mereka, menunggu agar manusia tidak lagi mengusik. Pak Darto pun tetap menjaga jarak dari Jalan Buntu, dan ia tidak pernah lagi berjualan sampai larut malam. Dalam hatinya, ia tahu bahwa batas antara dunia manusia dan dunia gaib harus selalu dihormati. Sebab, jika batas itu dilanggar, maka bencana yang lebih besar bisa datang kapan saja. Dan hingga hari ini, Jalan Buntu tetap menjadi tempat yang disegani. Tidak ada yang berani melewatinya, apalagi saat malam mulai turun. Warga kampung belajar bahwa dunia ini bukan hanya milik mereka, dan ada hukum-hukum yang tidak boleh mereka langgar.
Meski gangguan dari makhluk halus, Jalan Buntu telah mereda. Setelah ritual besar-besaran itu, rasa takut tak pernah benar-benar hilang dari hati warga kampung. Jalan Buntu kini dibiarkan terbengkalai, seakan menjadi pengingat akan dunia yang tak kasat mata. Tak ada yang berani mendekat, apalagi lewat. Namun, kehidupan di kampung perlahan kembali normal. Para penduduk menjalani hari-hari mereka dengan tenang, meski tetap ada cerita yang beredar tentang peristiwa-peristiwa aneh yang sesekali masih terjadi di sekitar lokasi angker tersebut. Pak Darto, yang menjadi sosok paling terlibat dalam kejadian itu, kini hidup lebih berhati-hati. Ia tak lagi berjualan sate hingga larut malam dan menghindari area-area yang ia tahu memiliki penghuni lain. Setiap kali ia mendengar suara angin berdesir di malam hari, ia selalu teringat pertemuannya dengan sosok perempuan berambut panjang itu, yang kini terasa seperti mimpi buruk yang sulit dihapus. Namun, di suatu malam yang dingin dan sunyi, ketika kampung terlelap dalam tidurnya, Pak Darto terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi yang sama kembali menghampirinya, perempuan berambut panjang, dengan senyum lebar yang menyeramkan, berdiri di depan rumahnya, diam, memandang lurus ke arahnya. Kali ini, mimpinya terasa lebih nyata daripada biasanya. Saat ia terbangun, telinganya menangkap suara samar dari luar rumah. Suara ketukan pelan di pintu. Ia mencoba mengabaikannya, mengira itu hanya angin malam yang menggoyang-goyangkan sesuatu di luar. Namun, ketukan itu terus berlanjut, perlahan tapi pasti. Tok tok tok. Pak Darto duduk di tempat tidur, menggigil ketakutan. Jantungnya berdebar kencang. Tidak mungkin, pikirnya. Mereka tidak mungkin kembali. Ia menatap Bu Rini, yang tertidur pulas di sampingnya, tak terganggu oleh suara ketukan itu. Dengan hati-hati, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Setiap langkah yang diambilnya terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Ketukan itu kini semakin jelas, seakan ada sesuatu atau seseorang yang menunggu di luar. Tangan Pak Darto gemetar saat ia meraih gagang pintu. Dengan doa yang ia gumamkan dalam hati, ia perlahan membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya udara malam yang dingin menyapu wajahnya. Ia memandang keluar, mencoba mencari tanda-tanda kehidupan. Halaman rumahnya kosong, hanya diterangi cahaya bulan yang redup. Namun, di kejauhan, tepat di batas pandangannya, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di ujung jalan yang gelap, dekat dengan pohon besar yang tak jauh dari rumahnya, ada sosok perempuan berdiri. Rambut panjangnya menjuntai hingga menyentuh tanah, tubuhnya membeku seperti patung. Wajahnya tidak terlihat jelas, namun Pak Darto tahu siapa dia. Itu perempuan dari Jalan Buntu. Senyum lebar yang pernah menghantuinya, kini kembali terpampang di wajah perempuan itu. Seakan mengirim pesan bahwa kehadirannya belum selesai, bahwa ada sesuatu yang belum diselesaikan antara mereka. Pak Darto mundur, napasnya tercekat. Ia menutup pintu dengan cepat, lalu bersandar di baliknya, tubuhnya gemetar hebat. Ia tak tahu harus berbuat apa, kecuali berdoa agar mimpi buruk ini segera berakhir. Ketika ia kembali ke tempat tidur, Bu Rini terbangun sebentar, menatapnya dengan mata setengah terbuka. "Ada apa, Mas?" tanyanya, suaranya serak. Pak Darto menggeleng lemah. "Tidak apa-apa. Tidur saja." Namun, di dalam hatinya, Pak Darto tahu bahwa ini mungkin bukan akhir dari segalanya. Mungkin makhluk-makhluk itu masih belum sepenuhnya puas. Atau mungkin, ada aturan yang dilanggarnya, yang ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Namun satu hal yang pasti, Pak Darto tidak pernah lagi merasa sendirian, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Darto kembali menemui Kiai Rahman, kali ini tanpa banyak bicara. Mereka hanya duduk bersama, berbincang dalam diam. Pak Darto tahu, jawabannya tidak selalu datang dalam bentuk ritual atau doa. Terkadang, jawaban itu hanya ada dalam penerimaan bahwa ada dunia lain yang akan selalu ada, dan kita harus hidup berdampingan dengannya tanpa melanggarnya. Sejak hari itu, Pak Darto hidup dengan lebih bijak.
Ia menjalani hari-harinya dalam ketenangan, tapi selalu waspada terhadap tanda-tanda yang tak biasa. Jalan buntu tetap tak tersentuh, menjadi bagian dari masa lalu yang menakutkan namun dihormati. Kampung itu pun perlahan kembali tenang. Namun cerita tentang jalan buntu terus hidup, menjadi legenda yang akan diceritakan turun-temurun. Sebuah pengingat bahwa di dunia ini, tidak semuanya bisa dijelaskan oleh logika. Ada hal-hal yang harus diterima dengan hati, dihormati dengan rasa takut, dan dijaga agar tidak terulang lagi. Dan setiap malam, Pak Darto masih bisa merasakan, di suatu tempat jauh dari sana, mata-mata dari dunia lain masih memperhatikan. Tidak marah, tidak mengancam, tapi hanya sekedar memperingatkan bahwa batas antara dunia manusia dan dunia gaib selalu ada, dan hanya mereka yang berani menyeberang yang akan tahu betapa tipisnya batas itu. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian, sosok perempuan berambut panjang muncul di depan rumah Pak Darto. Kehidupan di kampung kembali tenang, namun tidak sepenuhnya. Pak Darto masih dihantui perasaan gelisah, meskipun gangguan-gangguan yang ia alami tidak lagi seintens sebelumnya. Setiap malam, ia tetap merasa ada mata-mata tak terlihat yang mengawasinya dari kejauhan. Pak Darto pun menyadari bahwa, meskipun ritual besar-besaran yang dilakukan bersama Kiai Rahman dan warga kampung telah membawa ketenangan sementara, ada sesuatu yang belum selesai. Ia merasa bahwa ia harus melakukan sesuatu yang lebih pribadi, mungkin bukan lagi tentang kampung, melainkan tentang dirinya sendiri. Suatu pagi, Pak Darto mengambil keputusan yang sulit. Ia berencana kembali ke jalan buntu, kali ini seorang diri. Ia ingin menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Dalam hatinya, ia merasa ada ikatan yang belum terputus antara dirinya dan penghuni gaib yang menghantuinya. Meskipun ketakutan itu masih ada, ia tahu bahwa ia tak bisa hidup selamanya dalam bayang-bayang ketakutan. Hari itu mendung. Awan gelap menggantung di langit, menciptakan suasana yang mencekam di seluruh kampung. Pak Darto melangkah perlahan menuju jalan buntu, dengan membawa beberapa sesaji yang disarankan oleh Kiai Rahman, kembang 7 rupa, nasi tumpeng, dan dupa. Meskipun ia sudah mempersiapkan diri, langkah kakinya tetap berat. Jalan yang dulu ramai dilewati, kini terasa sunyi. Tak ada suara, hanya angin yang berdesir pelan, seakan-akan menyambut kedatangannya. Saat Pak Darto tiba di mulut jalan buntu, ia berhenti sejenak. Ada rasa takut yang menyergap dadanya, namun ia memaksa dirinya untuk maju. Jalan itu kini terasa lebih menyeramkan dari sebelumnya, seolah-olah menyimpan semua energi negatif yang pernah menakutinya. Pohon-pohon besar yang masih tersisa berdiri tegak, bayangan mereka bergerak perlahan di tanah. Pak Darto melanjutkan langkahnya hingga tiba di tempat di mana ia dulu pertama kali mengalami kejadian aneh. Di sana, ia melihat sebuah pohon besar yang tampak lebih gelap dan menakutkan dibanding pohon-pohon lainnya. Di bawah pohon itu, ia merasa ada sesuatu yang bersemayam, sesuatu yang selama ini mengikutinya, yang menolak untuk pergi. Dengan tangan gemetar, Pak Darto meletakkan sesaji di bawah pohon itu. Ia membakar dupa, lalu menutup matanya, berdoa dalam hati. Ia meminta maaf kepada makhluk-makhluk yang telah ia ganggu tanpa sengaja. Ia memohon agar mereka mau menerima sesaji ini sebagai bentuk penghormatan, dan agar mereka tidak lagi mengganggu kehidupannya dan warga kampung. Saat doa selesai, suasana di sekitar tiba-tiba berubah. Angin berhenti, berhembus, dan udara terasa sangat berat. Pak Darto membuka matanya perlahan. Di hadapannya, tepat di bawah pohon besar itu, sosok perempuan berambut panjang yang selama ini menghantuinya berdiri. Kali ini, wajahnya lebih jelas, kulitnya pucat, matanya kosong, dan senyum lebar yang menyeramkan menghiasi bibirnya. Perempuan itu menatap Pak Darto dengan pandangan yang tajam namun tenang. Pak Darto berdiri membeku, jantungnya berdegup kencang. Namun kali ini, ia tidak mundur atau melarikan diri. Ia berdiri teguh di tempatnya, menatap balik sosok tersebut, mencoba menenangkan hatinya yang bergetar. Perempuan itu perlahan mendekat, lalu berhenti tepat di depan sesaji. Untuk beberapa detik, suasana terasa sangat mencekam, seolah waktu berhenti. Lalu, dengan gerakan halus, perempuan itu menunduk, seakan menerima sesaji yang telah diberikan. Senyumnya yang menyeramkan perlahan memudar, dan tatapan matanya yang dulu penuh amarah kini tampak lebih damai.
Setelah beberapa saat, sosok perempuan itu mulai menghilang, memudar perlahan-lahan seperti kabut yang diterpa angin. Pak Darto hanya bisa terdiam. Ia merasa beban berat yang selama ini menghantuinya mulai terangkat. Udara di sekitar terasa lebih ringan, dan angin kembali berhembus, membawa serta aroma dupa yang perlahan memudar. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana di kampung benar-benar berubah. Gangguan yang sempat membuat para warga ketakutan kini benar-benar hilang. Tak ada lagi penampakan atau suara-suara aneh di malam hari. Jalan buntu tetap dibiarkan terbengkalai, namun kini tidak lagi diselimuti oleh perasaan mencekam seperti sebelumnya. Warga kampung pun merasa lega, seolah-olah sebuah badai telah berlalu. Pak Darto kembali menjalani hidupnya dengan tenang. Ia tak lagi merasa diawasi, dan mimpi buruk tentang sosok batasnya, perempuan itu tak lagi datang. Meskipun rasa takut itu pernah ada, kini ia memahami bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa dilawan, hanya bisa dihormati. Ia belajar untuk hidup berdampingan dengan dunia gaib, tanpa mencoba mengusik atau melanggar batasnya. Pada akhirnya, Pak Darto merasa bahwa ini adalah pelajaran besar baginya dan warga kampung, bahwa manusia tidak hidup sendirian di dunia ini. Ada makhluk lain yang juga memiliki hak atas tempat mereka, dan kita harus selalu menghormati keberadaan mereka. Karena jika batas itu dilanggar, maka akibatnya bisa sangat mengerikan. Dan meskipun kini jalan buntu tak lagi dihantui oleh makhluk gaib, kisah tentang gangguan yang pernah terjadi di sana tetap hidup sebagai legenda di kalangan warga. Sebuah pengingat bahwa batas antara dunia manusia dan dunia gaib selalu ada, dan hanya mereka yang bijak yang akan menghormatinya. Demikian cerita horor kali ini. Sampai bertemu lagi di cerita horor selanjutnya. Tentunya dengan cerita-cerita seru dan menarik lainnya. Sampai jumpa.